Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat al-qailu fil muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhat wa walliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kami telah dibebankan tugas oleh dosen untuk membuat makalah. Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para keluarga, sahabat dan ahli warisnya sekalian, dan insyaallah syafaatnya sampai kepada kita yang masih taat menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Manaf, saya perwakilan dari kelompok 2. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Belajar. Pada dasarnya, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Maka belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Apa itu stimulus? Stimulus ialah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon ialah berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh G.G. Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori praktik, pendidikan, dan pembelajaran yang dikenal sebagai teori behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang nampak sebagai hasil dari belajar. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan semata. Munculnya perilaku ini akan semakin kuat apabila diberi penguatan dan akan menghilang apabila diberi hukuman. Kedua, teori belajar kognitif. Teori ini proses belajarnya akan baik apabila materi pelajarannya berkesinambungan secara tepat dan serasi. Maksudnya, proses belajarnya berjalan tidak sepotong-sepotong, melainkan bersambung-sambung dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Di sini saya membawakan 3 teori. Maksud saya, teori yang pertama yaitu teori konstruktivitisme, yang dimana teori ini pada dasarnya guru tidak hanya memberikan pemahaman kepada seorang siswa, namun pada dasarnya siswa juga harus mencari ilmu pengetahuan untuk membangun dirinya sendiri di dalam memorinya, dengan memberikan kesempatan kepada siswa menerapkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya dan memperluas wawasan yang dimiliki oleh seorang siswa. Yang kedua, konsep teori humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan, dalam arti dapat menggali kemampuannya dan menerapkan di dalam lingkungannya. Pada proses pembelajaran humanistik disebut dalam pembelajaran humanistik ini menekankan pada kemampuan individu, yang dimana ada 2 proses pengetahuan. Yang pertama itu kognitif, adalah aspek penguasaan ilmu. Yang kedua efektif, adalah penguasaan pembangunan individu. Yang ketiga, teori Gestalt, yang dimana seorang memperoleh pengetahuan atau informasi dengan melihat struktur secara utuh, secara menyeluruh, kemudian menyusunnya kembali dalam bentuk yang sederhana sehingga mudah dipahami. Dan ada beberapa manfaat dalam teori ini, yaitu membantu seorang guru untuk bagaimana siswa belajar. Selanjutnya, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran.
Kemudian memandu guru untuk mengolah kelas, dan selanjutnya membantu guru untuk mengevaluasi proses belajar. Kemudian membantu proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dan produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal terbagi atas dua. Yang pertama, faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik, contohnya keadaan jasmani. Kondisi fisik yang sehat akan memberi pengaruh positif dalam kegiatan belajar. Faktor psikologis. Beberapa faktor fisiologis yang menjadi faktor utama dalam proses belajar adalah kecerdasan atau inteligensi, motivasi, sikap, minat, dan bakat. Faktor eksternal yaitu lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman di sekolah. Lingkungan sosial masyarakat yaitu kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan sosial keluarga, hubungan antara anggota keluarga. B. Lingkungan non-sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi non-sosial adalah lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar adalah tercapainya keadaan proses perubahan, yaitu proses tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan belajar juga bisa diketahui dengan evaluasi, karena evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam sebuah program. Tingkat keberhasilan. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan siswa terhadap proses belajar yang telah diajarkan oleh seorang guru, kita dapat menggunakan tingkat acuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila bahan pelajaran yang diajarkan oleh guru dapat dikuasai oleh siswa, maka ini disebut sebagai tingkat istimewa atau maksimal. Yang kedua, apabila sebagian besar dari 85% sampai 94% bahan pelajaran yang diajarkan oleh guru dapat dikuasai oleh siswa, maka ini disebut sebagai tingkat baik sekali atau optimal. Yang ketiga, apabila bahan pelajaran yang diajarkan oleh guru dapat dikuasai siswa mencapai 75% sampai 84%, maka ini disebut tingkat baik atau minimal. Dan yang terakhir, apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa kurang dari 75%, maka ini disebut tingkat kurang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kami tentang hakikat belajar. Yang pertama, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, macam-macam teori belajar. Poin pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Yang keempat, teori belajar humanistik. Yang kelima, teori belajar gestalt. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Yang keempat, keberhasilan belajar adalah tercapainya keadaan proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian kesimpulan dari materi kami. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dengan melihat video ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari kami pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.